Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young or woman or man, we're here for the same reason. We want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama adalah latar belakang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 memerintahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Landasan penyempurnaan kurikulum. Ada 4 landasan penyempurnaan kurikulum. Yang pertama landasan yuridis, landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan empiris. Yang pertama adalah landasan yuridis. Ada 3 poin utama di dalam landasan yuridis itu sendiri, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Secara konseptual, kurikulum adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Baik, yang kedua adalah landasan filosofis. Ada 4 hal penting yang dijelaskan dalam landasan filosofis. Yang pertama adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, untuk mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Yang ketiga, pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini terlampir dalam Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka pengembangan kurikulum haruslah berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang. Oke, yang ketiga adalah landasan teoritis. Dalam landasan teoritis, ada beberapa hal penting yang disampaikan. Pertama, kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Berdasarkan pendidikan berdasarkan standar, ada 2, standar kompetensi kelulusan dan standar
kualitas nasional. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Apa SKL itu? Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau suatu pendidikan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini tercantum dalam PP nomor 19 tahun 2005. Standar kompetensi lulusan ada 3 berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, standar kompetensi lulusan SD. Yang kedua, standar kompetensi lulusan SMP. Dan yang terakhir, standar kompetensi lulusan SMA. Kompetensi lulusan pendidikan berisikan 3 komponen, yaitu kemampuan proses, konten, dan ruang lingkup penerapan komponen proses dan konten. Komponen proses adalah kemampuan minimal untuk mengkaji dan memproses konten menjadi kompetensi. Komponen konten adalah dimensi kemampuan yang menjadi sosok manusia yang dihasilkan dari pendidikan. Komponen ruang lingkup adalah keluasan lingkungan minimal di mana kompetensi tersebut digunakan dan menunjukkan gradasi atau satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan di atasnya serta jalur satuan pendidikan khusus SMK, SDLB, SMPLB, SMALB. Komponen kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana bersangkutan berinteraksi. Landasan empiris. Pengertian empiris adalah segala informasi yang diperoleh melalui eksperimen, penelitian, atau observasi. Sedangkan data empiris merupakan data yang ditemukan atau disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu dan penelitian pada zaman modern saat ini memiliki kiblat empiris, atau segala penemuan atau bukti harus berdasarkan penelitian atau eksperimen secara indrawi. Adapun 3 landasan empiris dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, perkembangan perekonomian Indonesia, negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, dan potensi ekonomi. Yang kedua, kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Dan yang ketiga, beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain.